Untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang ajaran agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Siswa bersama guru SMK Negeri 6 Kupang selenggarakan kegiatan pesantren kilat. Kegiatan pesantren kilat merupakan kegiatan rutinitas yang terus dilakukan setiap tahun bulan Ramadan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 3 sampai 5 Maret 2025 dengan tema, Menjadikan Generasi Qur'ani di Era Digital. Tema ini merupakan buah dari pikiran atas realitas yang terjadi pada kalangan anak muda akhir-akhir ini, yaitu dengan adanya media sosial, mudah diakses oleh semua orang selain memperoleh manfaatnya juga berdampak pada moral generasi kekinian atau dekadensi moral. Ungkap Ketua Pelaksana Guru PAI SMK Negeri 6 Kupang Fatur Dopong, SPD di sela-sela buka puasa bersama. Dia berharap melalui kegiatan ini dapat membentuk perilaku siswa SMK Negeri 6 Kupang, perubahan yang diharapkan tidak hanya di bulan Ramadan namun juga di luar bulan Ramadan. Adapun narasumber yang diundang oleh panitia yaitu Ustadz Ardiansyah, langkah-langkah menjadi generasi Qur'ani di era digital, Ustadz Abdullah, mengenal hukum bacaan Al-Quran, Fatur Dopong, SPD, ibadah praktis, tayamum, wudhu dan sholat, dan tausiah menjelang berbuka puasa oleh Dr. Syarifuddin Derajat, SOS Hum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 6 Kupang yang sudah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pesantren kilat dan buka puasa bersama. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai panitia, kami ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Bapak Kepala SMK Negeri 6 Kupang. Pada kegiatan ini telah dibiayai full oleh lembaga SMK 6 Kupang. Ini salah satu kebanggaan bagi kami karena kegiatan-kegiatan spiritual setiap tahun selalu didukung oleh lembaga SMK Negeri 6 Kupang. Tidak hanya kegiatan pesantren kilat, tetapi juga akan dilanjut dengan kegiatan halal bil halal nantinya. Oleh karena ini salah satu momentum yang sangat luar biasa dan bukan terjadi pada tahun ini, tapi sudah berjalan bertahun-tahun setiap momentum Ramadan, dan juga hanya terjadi bukan di agama Islam tetapi juga pada agama-agama yang lain. Dan kegiatan ini kami angkat tema adalah menjadi generasi Qur'ani di era digital. Mengapa tema ini diangkat? Karena mendorong generasi-generasi muda yang hari ini melek dengan media sosial, jangan sampai mereka terkontaminasi dengan budaya-budaya barat yang membuat mereka terjadi kehilangan moralitas dan membuat mereka terjadi dekadensi moral. Oleh karena itu, dengan tema yang kami angkat ini mudah-mudahan membawa anak-anak mereka kepada jalan yang benar sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran. Peserta dalam kegiatan ini kami dalam keterlibatan pada tiga hari berturut-turut ini selalu kami absen, dan berjumlahnya lebih dari 20 orang, yaitu 27. Nah, namun hari ini turun sampai 23. Dan selain itu, kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada semua guru-guru SMK Negeri 6 Kupang, Bapak Ibu Guru yang muslim yang ada di SMK Negeri 6 Kupang atas support, atensinya, semangatnya yang sangat luar biasa sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini. Anak-anak juga termotivasi untuk melaksanakan kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman keluar dari SMK Negeri 6 Kupang. Ini bisa dilakukan di tempat-tempat lain sebagai bekal untuk bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan di tempat lain nanti ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ucapan terima kasih lagi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Kepala SMK Negeri 6 Kupang. Selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk dapat menutup acara kita pada sore hari ini dengan resmi. Terima kasih. Kegiatan pesantren kilat dan buka puasa bersama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang resmi ditutup oleh Kepala SMK Negeri 6 Kupang Asamanason Lahtang, SPDM, PD pada hari ini Rabu 5 Maret 2025. Dalam sambutan penutupan Kepala SMK Negeri 6 Kupang Asamanason Lahtang, SPDM, PD juga menyampaikan bahwa dirinya mendukung penuh atas pelaksanaan kegiatan rohani kegiatan spiritual oleh siswa dan guru Islam SMK Negeri Kupang. Saya merasa bangga karena melihat antusias siswa dalam mengikut kegiatan ini walau dalam keadaan puasa, ujarnya. Dia juga berharap menjalankan ibadah puasa penuh dengan tekun sungguh-sungguh, dengan demikian akan mendapati perubahan spiritual yang sangat luar biasa.
Jika siswa menjalankan ibadah di dalam bulan Ramadan dengan betul, maka banyak hal akan berubah, mulai dari cara berpikir dan perilaku pun akan berubah dengan sendirinya. Sekolah ini mendapatkan kenyamanan kemajuan karena kita memberikan pelayanan hak-hak rohani setiap agama masing-masing di lembaga ini, sehingga ada campur tangan Tuhan dalam pembangunan dan kemajuan SMK Negeri 6 Kupang. Ungkap Kepala SMK Negeri 6 Kupang. Dirinya juga ajak siswa agar, di dalam bulan puasa Ramadan ini mari kita sukacita menyebarkan senyuman di antara satu dengan yang lain. Demikian dari Kupang, Fatur Matali Nenes melaporkan. Serta mengaplikasikannya. Saya hormati Bapak Ustadz, ini teman saya ya. Kami dulu orang susah sama-sama, sekarang sudah sukses sama-sama ya. Jadi kalau sama Pak Ustadz ini bukan hal yang baru bagi saya. Pak Dr. Sarifudin Raja, kalau saya masih MPD, beliau sudah satu tingkat lebih tinggi. Jadi beliau sudah S3, ya saya masih S2. Ya tentunya masing-masing punya jalan hidup dan jalan cerita seperti itu. Ya Pak Yanto lagi menyusul ke situ. Di sini yang sudah Pak Agung, kalau yang sudah MPD Pak Masud ya. Yang saya hormati teman-teman guru muslimin dan muslimah, anak-anak semua, ya saya berterima kasih, bersyukur anak-anak ya sukacita ya, happy, bahagia walaupun dalam keadaan puasa. Nah itu yang perlu ya. Jadi kalau dalam keadaan puasa tapi Anda bisa bersemangat, punya energi, jadi sebenarnya puasa itu sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Jadi bukan hanya yang puasa itu, bukan hanya teman-teman muslim saja ya, di Kristen, di Hindu, di Buddha, Konfusius, pokoknya agama-agama spiritual itu selalu melakukan puasa. Kenapa puasa itu dilakukan anak-anak? Karena ketika kita berpuasa, ya pada waktu sambutan awal saya bilang itu kita menghilangkan, kita mengurangi makanan kepada tubuh secara fisik, tetapi secara rohani itu kita memberi makan secara rohani. Sehingga ketika kita menjalankan puasa itu dengan baik, dengan betul, dengan sungguh-sungguh, itu kalian akan merasa satu perubahan yang luar biasa ketika selama masa puasa itu berlangsung, ya begitu. Jadi selama masa puasa berlangsung, kalau dijalankan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, itu akan merasakan perubahan spiritual luar biasa. Tetapi kalau puasanya hanya sekedar tahan lapar saja, maka nanti sekitar jam 1, jam 2, jam 3 itu sudah pada itu sudah berat ya. Jangan sampai diam-diam ada yang sudah tahu lagi begitu ya, Tuhan yang tahu ya. Jadi harus menjalankan itu dengan sungguh-sungguh sehingga merasa spiritual itu terbentuk, bisa toh? Nah itu. Jadi saya harapkan, yang saya harapkan seperti itu. Nah kalau ketika kamu lakukan ibadah ini, puasa ini dengan betul, nanti sehabis puasa kami merasakan sesuatu yang berubah, cara berpikir akan berubah, perilaku berubah. Karena apa? Apa yang muncul dalam yang kita lakukan sehari-hari itu muncul dari dalam diri kita, dalam batin kita, dalam spiritual kita. Sehingga itu ketika dalam bulan puasa itu kita memberi makan secara rohani dengan itu, Anda akan jadi orang-orang hebat, orang-orang kuat. Seperti tadi Pak Ustadz tadi bilang, itu bukan hanya berlaku saja bagi teman-teman yang muslim, dari semua agama pun mengajarkan seperti itu. Mengapa demikian? Karena saya juga banyak mempelajari tentang spiritual agama-agama dari berbagai agama saya pelajari. Ternyata hampir semua itu mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Oleh karena itu anak-anak semua, ya, tadi dalam rapat panitia bilang kita ini sangat concern dengan hal spiritual rohani. Mengapa itu dilakukan? Anda tahu sekolah ini kenapa begitu nyaman, sejuk, kita bahagia dalam kerukunan yang luar biasa. Sekolah kita ini sampai dibilang sudah punya nama, ya, sudah punya nama. Tanggal 7 Februari itu saya kembali terima penghargaan lagi.
dari sekolah ini. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dengan kita memperhatikan hal-hal rohani seperti ini, disitulah Tuhan bekerja dan campur tangan, ya, sehingga kalian sehat-sehat. Ini baru pulang dari Malang ini, segar-segar, malah tinggi semua orang jempol sekarang. Wih, mereka bilang kalau bisa tahun depan kirim lagi anak-anak dari SMK 6. Jadi terima kasih, ini Taufik dengan Glory dengan siapa? Reza, ya. 3 orang ini sudah luar biasa, dan mereka bisa bertemu langsung dengan menteri itu, jabatan dan menteri pendidikan, bukan main-main. Sampai Reza siaran langsung, ada foto, video kirim ke saya, ya. Tapi saya kirim ya, itu yang luar biasa. Sehingga kenapa hal-hal rohani itu saya sangat concern, ya. Ini kemarin tiba-tiba dapat lagi edaran baru dari Menteri dengan Agraria Libur tanggal 1 tadi, kayak kami rapat lagi diatur supaya rencana kegiatan itu tidak boleh gagal. Tapi kita menjadi jelas dan menjadi rupa sehingga itu bisa jalan. Ya. Dan nanti tanggal 21 pasti saya akan sangat capek karena harus beberapa tempat, ya baik Katolik maupun Kristen dibuat sekali, dan memang itu sangat telah, tapi ya saya bertanggung jawab. Ya, saya kira begitu ya. Ya, semua kita sukacita, kita bahagia dalam bulan puasa ini. Ya, senyum itu ada penting dulu, ya, senyum satu sama lain. Jangan sepuasnya suruh tengah mata boleh kawan sampai kiri kanan juga muka pasang kan kurang bagus. Ya, begitu. Senyum. Jadi begitu, terima kasih ini Pak Ustadz yang sudah datang kunjungi kami. Ya. Jadi saya kira mungkin itu yang saya sampaikan, dan sebagai pimpinan sekolah saya menutup kegiatan pesantren kilat yang sudah dilaksanakan selama 3 hari. Ya, kiranya ini memberikan spirit yang baru, semangat yang baru, SMK 6 lebih baik ke depan. Harapan saya sehabis ibadah puasa, ya, jangan habis rame-rame di masa Idul Fitri, setelah itu lupa lagi. Tapi spirit dari puasa yang dibawa ini sampai Idul Fitri itu terus, ya, spirit kita sebagai orang beragama, orang beradab, orang yang bersosial tetap kita bawa, menunjukkan sebagai orang-orang beragama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya karakter, anak-anak bangsa, anak-anak Indonesia, dan anak tergantung yang luar biasa. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya menutup kegiatan pesantren ini dengan resmi, dan shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.